Cina dan Malaysia kayaknya kompak banget laporin soal proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Reinders ke FIFA. Mereka menganggap itu nggak sah karena prosesnya terlalu cepat. Malaysia kayaknya kesel karena dia beberapa kali mengajukan proses naturalisasi, tapi ternyata gagal terus. Yang terakhir adalah pemain yang main di Liga Belanda ini. Dia ditolak untuk diproses naturalisasi karena ternyata dia keturunannya itu dari kakek buyutnya, jadi jauh banget. Tidak bisa memang. Kakek buyutnya ya nggak bisa, itu kejauhan. Kalau begitu bisa, harusnya kita bisa menaturalisasi Zinedine Zidane karena kakek buyut kita sama tuh, Adam dan Hawa. Ya nggak begitu, harusnya memang generasinya sampai di kakek nenek aja. Malaysia yang nggak aja lah. Memang tidak bisa karena dia ya keturunan keempat kalau tidak salah, minimal kan dari keturunan langsung kakek neneknya atau bapak mamanya dia. Nah ini kalau dari buyutnya memang tidak bisa karena aturan FIFA itu minimal itu dia dari kakeknya atau neneknya dia, bukan buyutnya dia, men. Badah, apakah ini yang kita tunggu-tunggu selama ini dan juga Sintayong tunggu-tunggu akan segera bergabung bersama timnas kita, boy? Jadi guys ya, Kevin Dix bakar Besi melalui agennya sudah mengkonfirmasi bahwa PSSI sudah melakukan kontak dengan Kevin Dix, boy. Oh, ya, semoga bisa here we go secepatnya ini. Semoga. Lu pada yang pengen dapat info terbaru soal jadwal. Kenapa kita berharap sekali gitu? Jadwal timnas, pertandingan timnas. Beserta kalau lu pengen nonton bola rame-rame sama temen-temen lu seru-seruan, silakan kalian langsung aja pencet tautan yang ada di bio gue ini, guys. Lu mau lihat liga-liga apapun ada guys di situ, guys. Mau Ligue 1, Ligue Tung, Liga Jupiter, Liga Uranus, semuanya ada di situ. Pokoknya lengkap dah. Lanjut. Kevin Dix melalui agennya nih ya guys di FIFA Goal itu bilang bahwa mereka sudah menghubungi agen saya, tapi Kevin Dix belum membuat keputusan nih, boy, terkait dengan masa depannya. Kevin Dix juga bilang kalau misalnya dia masih menunggu kesempatan di timnas Belanda, boy. Ya, itu hak dia juga sih. Cuma gue ingetin aja nih, Bang Kevin, bek kanannya Belanda itu ada Frimpong, ada Dumfries, ada Gertruida. Lu mau nunggu sampai kapan? Umur lu udah tua, Kevin. Udah lah, gak usah pikir panjang, udah. Langsung aja, udah. Apakah puzzle dari Sintayong akan segera komplit dengan kehadiran dari seorang Kevin Dix? Mengingat ini adalah salah satu pemain yang udah ditunggu-tunggu Sintayong dari lama. Karena 3 dari 4 itu sudah berhasil. Jordi Amat, Sandy Walsh, dan juga Miss Hilgers. Menarik kita tunggu karena untuk posisi bek kanan kita masih kurang persaingan nih, boy. Baru ada Walsh Dung sama Asnawi doang nih. Dengan kehadiran Kevin Dix kita akan menambah lagi kedalaman skuad kita dan juga memperbesar peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia. Dari Denmark untuk sang kakek Kevin Dix bakar besi. Kami semua fans timnas yang waras, Bung Toel nggak diajak, sangat menunggu Anda Kevin Dix. Sampai sini dulu, boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Iya, sangat-sangat ditunggu dia. Dia dengan si Jairo Ritwal sangat-sangat ditunggu sama pecinta sepak bola Indonesia itu. Hanya 2 ini. Ya kalau si Ole Romeni sepertinya sudah hilang dari radar itu karena kan dia keras kepala tidak mau dinaturalisasi itu. Cina udah ketar-ketir guys lawan King Indo. Ya kan guys, mungkin ini kalian udah lihat lah di FYP, di mana-mana beritanya udah banyak banget lah. Intinya media Cina mendorong Federasi Sepak Bola Cina untuk melaporkan Indonesia ke AFC. Jadi si media Cina ini minta Federasi Cina melaporkan Indonesia atas proses naturalisasinya Miss Hilgers dan juga si Eleanor Reinders. Jadi mereka mendesak kalau aja Miss Hilgers sama Eleanor Reinders dimainin waktu lawan Cina nanti, pokoknya wajib banget dilaporin. Elah kalau takut kalah mah bilang kali bro Cina, bilang. Mereka mempermasalahkan, salah satu yang dipermasalahkan adalah proses naturalisasi dari Miss Hilgers dan juga Eleanor Reinders ini dilakukan bukan di Indonesia. Kita tahu lah ya kalau proses mereka sumpah WNI ini dilaksanakan di KBRI Belgia ya, bukan di Indonesia, dan itu ya perlakuan khusus tentunya karena emang kita lagi mengejar sesegera mungkin mereka berdua bisa main. Ya gue nggak tahu peraturannya gimana, tapi selama udah masuk ke KBRI Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia, ya harusnya sah-sah aja nggak sih? Toh FIFA juga nggak ribut. Jadi kalau takut bilang aja bos, ya nggak? Ya kan udah optimis. Ya takut kalah itu karena sekarang mereka ada di posisi paling bawah di klasemen ya kan. Kemudian disusul dengan si Australia itu. Kita kan masih ada di urutan 4 itu. Jadi mereka takut kalah dari Indonesia itu. Negara Asia Tenggara mau ngikutin Indonesia soal naturalisasi. Tapi kalian tahu nggak kenapa Malaysia, Singapura, Vietnam itu nggak bisa dapatin grade A kayak yang kita punya?
Oke, aku kasih tahu salah satunya. Kasih paham, Bang. Jadi kalau kalian ingat kemarin itu Vietnam pernah menaturalisasi salah satu pemain Brazil, Rafaelson. Nah, jadi setelah dia Ganti nama jadi Nguyen Xuan Son. naturalisasi oleh timnas Vietnam, Nguyen. dia disuruh ganti nama jadi Nguyen Xuan Son. Nah, sebelumnya Vietnam juga menaturalisasi kiper namanya Philip ya, main di Liga Ceko. Setelah dinaturalisasi, dia disuruh ganti nama jadi Nguyen Philip. Ini dia titik permasalahannya ya. Setiap pemain yang mau dinaturalisasi masuk timnas Vietnam harus ganti nama. Emangnya Nguyen itu apa sih? Nguyen itu seperti nama keramat kah atau apa untuk Vietnam itu? Semua nama orang Vietnam pasti ada Nguyen-Nguyennya itu. Ada Nguyennya. Kalian tahu nggak? Sebelum dipanggil timnas Belanda, Robin van Persie itu pernah mau dinaturalisasi timnas Vietnam. Nah, sebenarnya Robin van Persie setengah mau, cuman dia disuruh ganti nama sama Vietnam. Jadi Nguyen van Persie. Ya jelas saja Van Persie nolak ya, nggak mau dia diganti namanya jadi Nguyen van Persie. Udah bagus-bagus loh Robin van Persie, disuruh ganti jadi Nguyen van Persie. Akhirnya batal lah itu ya naturalisasi Van Persie. Terus Vietnam juga pernah mau menaturalisasi Pedro Rodriguez, tapi disuruh ganti nama jadi Nguyen Rodriguez. Dan pokoknya semua yang mau dinaturalisasi dan kalau mereka mau bergabung dengan Vietnam itu harus ganti nama jadi apa? Jadi Nguyen, harus ada Nguyennya, harus ada nama keramatnya itu di depan jadi Nguyen itu. Gue gak tahu ini bakal jadi berita baik atau berita yang gak baik nih guys buat kita para fans timnas yang waras. Lagi-lagi gue ingetin, Bung Toel gak diajak. Wasit yang akan menjadi gak usah ajak dia Jo. di laga Indonesia melawan Bahrain itu bernama Ahmed Al-Kaf, wasit asal Oman. Gue sih gak mau berpikir aneh-aneh ya guys ya. Cuma gue bingung nih, kenapa sih setiap kita main lawan tim-tim Timur Tengah, wasitnya juga harus dari Timur Tengah gitu? Why? Gue pribadi sih nggak masalah ya, mau di Timur Tengah ke, mau Timur Tenggara, Selatan Barat Daya, mau dari planet Pluto, Jupiter, Uranus, selama dia menjadi wasit yang adil dan fair, nggak ada masalah. Karena gue cukup keras isu nih sama wasit-wasit Timur Tengah nih. Ingat kejadian Indonesia lawan Qatar boy, betapa menyedihkannya kita sebagai fans timnas di malam itu melihat negara kita itu dicurangi oleh wasit-wasit yang ada di AFC. Gue sendiri pribadi nggak tahu ya track record si Ahmed Al-Kaf ini, dia pernah memimpin pertandingan apa aja. Tapi katanya dia ini pernah pimpin satu pertandingan dan itu berakhir kontroversi teman-teman. Ya, entah berita itu benar atau tidak ya. Saya juga belum konfirmasi berita itu, belum lihat juga di media sosial. Ya maksudnya belum lihat di media online teman-teman. Tapi ya sebentar saya akan lihat dulu juga. Tapi katanya dia pernah pimpin pertandingan kemudian ya berakhir dengan kontroversi. Nah semoga ini nanti dia pimpin Indonesia lawan Bahrain ya, semoga tidak ada kontroversi nanti ini. Kontroversial atau enggak? Buat lo yang tahu tolong komentar guys, kasih tau gue. Karena nggak sekali dua kali timnas kita, terutama timnas Aswan Sintayong itu dicurangin sama wasit. Indonesia lawan Qatar, Indonesia lawan Gini, gue gak pernah lupa pertandingan itu. But it's okay. Ya semoga Indonesia tidak dicurangin lagi sama wasit itu. Karena lawan Indonesia kan dari Timur Tengah. Nah kemudian wasitnya juga dari Timur Tengah itu. Ya semoga tidak dicurangi lagi Indonesia. Kita doakan supaya semoga Indonesia dapat 3 poin dari Bahrain, kemudian ke Cina nanti tanggal 15 dapat 3 poin lagi, dan pulang ke Indonesia kita dapat 6 poin yang itu modal besar buat kita untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal persepak bolaan kita, dan ayo kita dukung terus timnas kita untuk bermain di Piala Dunia. Kita doakan bersama mereka bisa bermain yang menampilkan permainan yang terbaik dan mereka bisa tampil di Piala Dunia nanti teman-teman. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.